lanjut. Jadi pada kesempatan ini kita akan melaksanakan yang namanya P5 atau proyek penguatan profil yang akan kita hasilkan atau kita perbuat nanti adalah mengenal hasil alam Gunung Telue melalui proyek keripik pisang, keripik talas, dan keripik singkong. Oke, baik anak-anak sekalian. Selanjutnya, sebelum masuk ke demonstrasi atau aksi, maka sebelum itu kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu kearifan lokal. Pernah mendengar kearifan lokal? Iya. Nah, silahkan. Kearifan lokal adalah pengetahuan, kebiasaan, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi yang menjadi identitas suatu daerah. Nah, kearifan lokal yang akan kita angkat di Desa Bulu Telue ini tentang alam atau hasil yang ada di alam Desa Bulu Telue, yaitu hasilnya tadi ada singkong, ada pisang, ada talas. Nah, bagaimana kita mengolah tiga sesuatu yang terdapat di alam ini menjadi sebuah produk. Nah, kemudian kenapa penting untuk mengenal kearifan lokal? Untuk melestarikan budaya, meningkatkan rasa cinta terhadap daerah, kemudian mengoptimalkan potensi hasil alam. Nah, kemudian selanjutnya mari kita mengupas atau mengenal apa yang ada di Bulu Telue dan hasil alamnya. Nah, menurut kalian selain daripada yang kita sebutkan tadi, menurut kalian hasil alam khas Bulu Telue apa lagi yang ada? Yang ada di sekitar lingkungan kalian? Kacang, apalagi? Jagung, apalagi? Betul, apalagi? Pisang tadi, terus? Kelapa. Nah, terus? Nah, ya itu semua adalah macam-macam hasil alam yang ada di Bulu Telue. Namun karena topik kita atau tema kita pada kesempatan ini kita akan membuat produk yang berupa keripik, maka yang cocok untuk kita buat keripik yaitu tadi ada pisang, singkong, talas. Maka kita akan kupas tuntas ketiga bahan ini untuk kita jadikan produk selectar. Nah, yang pertama ada pisang. Kenapa kita pilih pisang? Karena kita memiliki banyak jenis pisang, khususnya di lokasi kita. Nah, jenis pisang yang kita gunakan adalah pisang lokal, bukan pisang saja, atau punya manfaat bagi kesehatan, sehingga kita memilih itu. Nah, yang kedua ada kira-kira nomor apa nih? Singkong. Kenapa kita memilih singkong? Karena memiliki alternatif sumber karbohidrat. Karena singkong itu bagian dari sumber karbohidrat, kemudian mudah diolah menjadi makanan. Nah, selain dari keripik, singkong itu bisa diolah menjadi apa? Yang pernah kalian makan menu yang sifatnya singkong? Sukubi. Nah, terus kue-kue yang bersifat singkong apa? Lapis singkong. Ada talas. Pernah lihat talas enggak? Banyak kan tumbuh liar di samping belakang depan rumah kita, namun kadang tidak terpelihara. Oleh sebab itu kita berinisiatif menggunakan talas ini sebagai produk. Kenapa? Karena talas ini bisa menjadi makanan pokok dan kaya serat dan bergizi. Nah, baik anak-anakku sekalian, kemudian kita setelah kalian mengenali apa yang ada di lingkungan kita, kalian mengeksplorasi apa yang ada di sekitar lingkungan kita, maka kita temukan tadi 3 macam bahan dasar yang bisa kita olah untuk menjadi sebuah produk. Nah, selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah atau cara membuat keripik pisang, keripik talas, dan singkong. Namun untuk referensi lebih lanjut silahkan kalian untuk saat ini silahkan menyimak video ini sebagai dasar.
Dan kemudian apabila ada yang kurang, silahkan kalian mencari referensi di YouTube atau di TikTok, dimanapun yang bisa kalian dapatkan. Kemudian ya, coba kita lihat. Ini adalah proses pembuatan keripik pisang, salah satu camilan yang banyak digemari. Sayangnya banyak orang yang gagal membuat keripik pisang alias melempem. Dari ini saya katakan. Setelah kalian melihat langkah-langkah kerja yang disampaikan tadi, maka selanjutnya kita akan demonstrasi cara membuat keripik pisang sebagai aksi nyata. Nah, sebelum itu ada berbagai macam varian rasa. Sehingga itulah yang bisa meningkatkan menjadi peluang usaha yang kita jual di lingkungan kita sehari-hari, atau bisa kita ekspor, atau bisa kita pasarkan dimanapun itu. Kemudian sahabat Ibu, saya mau ganggu sedikit waktu untuk kepentingan wawancara tentang keripik pisang yang biasa tak lakukan. Jadi ini ku bawa ke anak-anakku Ibu untuk wawancara sama kita bagaimana cara-caranya untuk melakukan atau membuat keripik pisang. Ini sudah saya bekali semua pertanyaan, jadi sebentar kalau nak tanya kita tinggal jawab saja sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Ya. Bisa mungkin dimulai wawancaranya dari siapa dulu? Sini maju sini. Bu, apa saja ciri-ciri pemilihan pisang untuk dijadikan keripik? Pisang direkam ya, karena kalian tidak bawa pulpen, jadi nanti kita review kembali. Kayak pisang ya, biasa begitu jadi biasa, yang bisa, yang masih mentah, tidak ada yang mentah, yang tiada yang kuning-kuningnya. Ada lagi pertanyaan Pak? Saya Bu, bagaimana Bu cara memastikan pisang itu berkualitas atau baik? Yang cantik, yang bagus, lurus. Kriteria lurusnya pisang. Terus masih ada kan kriteria? Nggak ada sih kriteria khusus. Iya, nggak ada pisang untuk khusus untuk keripik. Sembarang pisang, yang penting masih mentah. Ada lagi selanjutnya? Saya Bu, apakah ada pisang jenis tertentu yang lebih cocok dijadikan keripik? Bu, Tidak, yang penting tidak kuning, yang bagus yang hijau. Lanjut, soal lagi? saya Bu, apakah ada cara khusus Ibu untuk mendapatkan ketebalan yang baik atau tepat dalam pembuatan keripik? Ada parutnya sendiri dibeli. Khusus untuk parut berkeripik saja, tidak ada yang lain. Yang tidak dipakai untuk paru Iya, acar. tidak dipakai paru acar, tidak ada yang keripik saja, khusus keripik. Dan itu bukan yang plastik kayak Ya, biasa bukan pakai, plastik. tapi yang masih pakai Yang itu kayu-kayu. ya, ada tuh kayu di. Kalau kita mau tebal kasih begini terus. Lanjut, ada lagi? Saya Bu, Bu, minyak apa yang paling bagus digunakan dalam menggoreng? Bagus semua minyak, tapi yang lebih bagus itu yang minyak memoli. Oke. Ada lagi Pak Saya Tanya? Ibu, Oke. apakah ada cara Ibu tertentu untuk menjaga keripik tetap renyah? Ya disaring, baru kering, baru dikasih pindah di tempat lain. Biasanya Biasa orang itu kasih dialas-alas dengan kertas, baru kering, renyah, ndak ada minyaknya. ada lagi? Saya Bu. Apakah Ibu pernah mencoba buat keripik selain pisang? Ya pernah, singkong, Sama. Pernah kayak apa itu, apa lagi, kaladi, ya ubi jalar. Oh, kaladi itu talas ya? Kaladi talas kan? Oke. Terus ada lagi? Oke.
Bagaimana cara Pak Bu untuk memasarkan hasil keripik Pak Bu? Jadi dibawa di tetangga, di penjual, dibawa pasar. Ada kita jual sendiri di rumah tak mungkin? Iya, ada yang kalau ada yang langganan di situ. Datang langsung ke Dan rumah datang langsung di rumah. Ada lagi? Sudah selesai pertanyaannya? Alhamdulillah, terima kasih banyak Puang atas waktu dan kesempatan Tak. Mudah-mudahan bisa kita menjadikan pelajaran nanti kalau praktek di sekolah atau di rumah. Oke, terima kasih Puang atas waktu Tak. Salim Kina. Di samping rumah, Bu. Oke, itu Pak. Jadi dari P5 kemarin Bu, saya dapat mempelajari tata cara pembuatan keripik pisang. Dan saya juga mempelajari di materi ternyata dari bahan alam kita dapat membuat produk yang dapat kita jual dan memperoleh keuntungan sehingga bisa menambah uang jajan saya. Oh, berarti kemarin Aufa dapat uang jajan ya dari hasil keripiknya ya? Oke, kemarin Aufa bikin apa? Keripik apa? Pisang Bu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ada lagi yang punya pengalaman kemarin? Oke, Ira. Nah, Ira, kira-kira apa yang menjadi pengalamannya Ira kemarin waktu mengikuti P5? Punya pengalaman dari P5 kemarin, saya belajar bertanggung jawab atas tugas yang diberikan seperti membuat keripik sampai memasarkan keripik saya dan membuat pembeli tertarik. Oke, jadi yang berkontribusi membuat keripiknya sampai mengemasnya sampai menjualnya dan cara menjualnya itu bagaimana caranya bisa menarik pelanggan gitu ya? Nah, itu menjadi pengalaman untuk Aira ya, untuk Ira ya. Oke, bagus ya. Tepuk tangan dong. Kalau saya pribadi Bu, saya dapat belajar tentang kreativitas untuk menciptakan produk yang menarik, dapat menghasilkan uang yang bahannya saya dapatkan dari hasil kebun sendiri. Wow, oke, luar biasa. Kemarin waktu membuat kemasan dari mana? Kemasannya kita desain dari Kak Amfa kan? Ya Bu, iya. Oke. Kalau Kiki ada pengalaman? Ya. Dari P5 dengan bermanfaat pengalaman tentang pentingnya bekerja sama dengan teman kelompok saya agar produk yang saya buat dapat berhasil dan memiliki nilai jual. Oke. Uangnya kemarin dipakai untuk apa? Oke. Yang beli kemarin keripiknya siapa? Bapak Ibu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak mau dijual bisa dijadikan cemilan di rumah juga tidak apa-apa kan? Oke. Nah, anak-anakku sekalian, dari pengalaman kalian, Ibu menyiapkan 2 emot sebagai wakil perasaan kalian mengikuti P5 kemarin. Nah, coba dari kedua emot ini, emot apa ini? Senang. Kalau yang ini? Sedih. Nah, saya tanya, kalau siapa? Asmar, dari kedua emot ini yang mewakili perasaan Asmar yang mana? Senang. Senang. Senangnya di mana? Mengikuti P5 kemarin senang karena apa?
bisa membuat keripik pisang. Oke, dan ternyata pisang yang dibawa Asmar itu berfungsi dengan baik ya kemarin ya, terolah dengan baik. Nah kalau Faisal yang mana? Senang yang ini ya. Kenapa nggak yang ini? Karena perasaannya kemarin bahagia ya mengikuti P5. Nah, sekarang terakhir saya tanya ke Rida, yang mana menjadi perasaan Rida? Sedih. Kenapa kok bisa sedih? Karena di kelompok saya ada yang bisa diajak bekerja sama. Oh begitu. Nah dari kelompoknya Rida katanya kemarin ada yang tidak bisa diajak kerjasama dan membuat Rida sedih. Jadi tapi itu kemarin sudah kita evaluasi ya. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi minimal menjadi pelajaran di kerja-kerja tim berikutnya bahwa apapun yang kita kerjakan itu harus solid, harus kompak dan harus bekerja sama. Nah di P5 ini kita dilatih untuk gotong royong, kemudian apa lagi? Bertanggung jawab, kemudian apa lagi? Percaya diri, apa lagi nak? Apa lagi? Untuk selalu bersemangat dalam melakukan sesuatu. Untuk selalu bersemangat dalam melakukan sesuatu, berakhlak, jujur, kemudian amanah dan seterusnya. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi alhamdulillah Ibu dapat simpulkan ya, walaupun ada teman kita yang merasa sedih karena ada teman yang tidak bisa diajak kerjasama, tetapi secara keseluruhan alhamdulillah kemarin prosesnya berjalan dengan baik ya. Ya, alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi apapun yang menjadi refleksi kita hari ini, apabila ada yang merasa sedih, maka itu akan menjadi catatan tindak lanjut kita di proses-proses berikutnya. Semoga tidak terulang lagi dan lebih bisa bekerja sama dengan baik dan bertanggung jawab. Baiklah anak-anakku, itulah refleksi kita hari ini. Sekian. Terima kasih atas segala kreativitas kalian di P5 kemarin. Semoga bisa membuahkan hasil dan bisa diaplikasikan di lingkungan kalian masing-masing.